Baik Bapak Ibu, rekan guru sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu meluangkan waktu hari ini untuk saya terkait dengan tugas yang saya miliki, yaitu untuk membuat aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, di mana hari ini saya akan menyampaikan atau mengimbaskan pemahaman saya dalam modul 2.2 dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya dalam proses pembelajaran itu ternyata kadang-kadang kita lupa ada beberapa komponen yang harus kita terapkan dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Terkadang-kadang kita emosi, terkadang kita merasa paling benar, terkadang kita menyalahkan anak. Namun kita tidak berpikir terlebih dahulu tentang apakah kita sudah melakukan pembelajaran yang dia menekankan terkait dengan sosial emosional. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya pembelajaran sosial emosional ini terdapat kompetensinya. Jadi ada 5 kompetensi yang sebaiknya kita terapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, ternyata kita memiliki kewajiban untuk menyadarkan diri anak dan diri kita sendiri, posisi kita di mana. Jadi nanti bisa dalam kompetensi ini bisa kita terapkan dalam RPP yang kita buat. Jadi kita nanti bisa melaksanakan kegiatan sosial emosional ini di dalam kelas. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri. Bagaimana anak sadar bahwasanya dia akan belajar saat itu. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan diri. Ketika anak itu sudah sadar, maka dia akan bisa mengelola dirinya sendiri dengan cara mereka masing-masing. Karena setiap anak memiliki perbedaan minat dan memiliki profil belajar yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, di sini kita juga harus meningkatkan kesadaran sosial anak-anak, di mana anak-anak ketika dia melakukan diskusi, biasanya anak-anak ini ada yang dia cenderung bermain-main dan sebagainya. Ini berarti anak ini memiliki kekurangan dalam hal bersosial terhadap rekannya. Akhirnya nanti berimbas pada yang keempat, yaitu kesadaran berelasi, di mana nanti anak-anak yang dia memiliki kekurangan sosial, maka dia akan memiliki kekurangan juga dalam berelasi. Contohnya kurang menghargai teman yang dia berpendapat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Biasanya dalam diskusi itu diakhiri dengan pengambilan keputusan. Contohnya ketika kita belajar melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu kita akan menampilkan produk contohnya. Contoh yang sudah saya lakukan adalah dalam proses pembelajaran terkait dengan bioteknologi konvensional, di mana anak-anak diberi kebebasan untuk membuat apa yang dia kehendaki berdasarkan diskusi antar kelompoknya. Nah, ketika dia berdiskusi itulah akan muncul kesadaran sosialnya, kesadaran berelasinya, dan terakhir adalah dia akan menentukan ide dan gagasan mereka masing-masing, apa yang akan mereka buat. Nah, disinilah dia harus bertanggung jawab. Contohnya anak ini memilih tape, berarti anak yang dia sudah memilih tape itu harus bertanggung jawab bersama dengan rekan kelompoknya, di mana nanti keputusan membuat tape itu bukan keputusan mereka sendiri, tapi keputusan berkelompok. Nah, itulah nanti ketika dia melakukan proses pembuatan tape, tidak ada yang saling menyalahkan. Di situ yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya ketika suara tape itu pertamanya cuma satu, kemudian didiskusikan menjadi suara kelompok, maka seluruh kelompok itu menjadi bertanggung jawab akan apa yang mereka dapatkan. Jadi itu Bapak Ibu, untuk PSE ini ada kompetensinya, ada 5 tadi ya. Ada kesadaran diri, ada pengelolaan diri, ada kesadaran sosial, ada kesadaran berelasi, dan terakhir adalah ada yang namanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya Pak Farid, ya. Ya, itu kan tadi ada 5 komponen ya, kompetensi di kesadaran sosial. Kalau kita lihat di kondisi sekolah kita ini kan
kalau kesadaran sosial anak-anak itu memang cenderung kalau dengan teman mungkin baik Pak ya, tapi kalau dengan misalkan dengan guru itu kan kadang sangat kurang. Nah itu langkah yang tepat kita sebagai pendidik di sekolah ini untuk mengarahkan mereka ketika berhadapan dengan guru atau berhadapan dengan orang yang lebih tua itu harus begitu. Karena yang saya rasakan kadang tugas kita sebagai pendidik ini kan mengingatkan anak-anak untuk ke arah yang lebih baik, tapi respon dari mereka itu kayak cuek, masa bodoh. Nah itu bagaimana Pak? Kira-kira Bapak Jumilah bisa menjawab, guru sosiologi? Ini permasalahan sosiologi Pak ya? Kalau untuk sebenarnya gini Pak, yang saya tangkap kalau konsep diferensiasi itu adalah konsep kesetaraan. Ya, konsep kesetaraan. Kalau untuk konsep kesetaraan, misalnya implementasi konkretnya dalam proses pembelajaran adalah diskusi. Ya. Nah, diskusi itu bagaimana siswa itu yang menganggap antara satu siswa dengan siswa yang lainnya yang mereka setara. Sifatnya bisa juga keterbukaan, gitu kan, menghargai pendapat, kemudian dan juga menganggap kelompok-kelompok yang lainnya itu ya sama kedudukannya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Jadi setiap peserta didik dia punya kesempatan yang sama dan kemudian punya juga kesempatan yang sama, kemudian hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Nah kemudian kalau saya menanggap untuk konsep diferensiasi itu tidak serta-merta antara peserta didik dan guru itu tetap harus ada keterbatasan dalam hal etika gitu. Tapi dalam proses belajar mengajar, peserta didik dan juga guru harus sama-sama aktif. Jadi bagaimana siswa itu juga ikut aktif berdiskusi antara peserta didik dan juga guru. Beda hanya dengan konsep yang mungkin konsep yang lama yang biasanya diterapkan dengan sistem ceramah. Jadi yang mendominasi itu adalah guru. Jadi guru mendominasi, lebih berperan aktif, sedangkan siswa dia pasif. Jadi hanya mendengarkan. Dengan konsep diferensiasi, kedudukan antara guru dan siswa dalam proses belajar itu sama. Dan kemudian beda hanya dengan konsep etika. Jadi untuk diferensiasi tidak masuk ke dari segi etika pada guru. Itu menurut apa yang saya tangkap. Mungkin Pak Farid berbeda lagi. Ya, terima kasih Pak Jumino terkait dengan pertanyaan Ibu Rusmiati tadi ya, terkait dengan kesadaran sosial. Memang anak-anak ini kesadaran sosial itu sudah terbentuk sebelum 5 tahun sebenarnya. Kalau kita belajar tentang psikologi Pak, ini bahwasanya anak itu akan terbentuk sosial dan emosionalnya itu ketika sebelum 5 tahun. Setelah 5 tahun mereka akan terus berkembang. Jadi penanaman awal sebenarnya pada ibu. Gitu. Cuman ketika kita SMA, kita sudah mendapatkan anak-anak yang sudah dilatih dari SD sampai SMP. Jadi kita tinggal menerima apa adanya. Nah disinilah kita proses pembentukan. Kalau menurut saya, untuk bagaimana biar mereka hormat kepada kita, yang pertama kita menghormati. Karena setiap orang itu memiliki dasar kebutuhan hidup sebenarnya, yang dia terus ingin mendapatkannya. Contohnya makan. Makan itu mau tidak mau mereka terus. Kemudian penghargaan. Ternyata kita sebagai seorang guru sama juga dengan murid, mereka juga ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah nilai baik. Contohnya nilai baik itu adalah ketika kita ingin dipandang orang itu baik, maka dia juga ingin seperti itu. Kadang-kadang kita ketika kita menjas anak itu nakal, ternyata kita tidak sadar posisi mereka sebenarnya dulu kita juga sudah pernah seperti itu. Jadi ketika melakukan tindakan yang dia kadang-kadang dengan guru, kita tidak tahu kondisi lingkungan di rumahnya. Mungkin hal seperti itu wajar di rumahnya. Sedangkan ketemu dengan kita kaget karena lingkungan kita tidak seperti itu. Nah makanya ini kadang-kadang yang harus kita pahami sebenarnya. Kadang-kadang mereka itu seperti itu karena kebiasaan.
Nah ini berarti kita perlu terus belajar, berdiferensiasi, memahami murid, kemudian nanti mengimplementasi terkait dengan kesadaran sosial ini dengan individu satu tidak berkelompok. Nah itu. Baik, terima kasih tanggapannya tadi. Kemudian ada sebenarnya di sini terkait dengan KSE ini, kompetensi sosial emosional ini, ada juga yang namanya teknik. Ketika kita emosi, ketika kita ada masalah, itu ada teknik untuk menyetopnya. Jadi namanya mindfulness. Jadi sebagai seorang guru itu kalau dalam pembelajaran KSE ada namanya mindfulness. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan mindfulness, yaitu kesadaran penuh dari dalam diri kita sebagai seorang guru atau siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan cara apa? Ada 3 di sini. Yang pertama adalah dengan teknik stop. Apa itu teknik stop? Teknik stop itu dilakukan bersama-sama, yaitu dengan mengatur nafas. Jadi ketika kita emosi, jangan langsung melabrak anak, jangan langsung memarahi anak, kita teknik stop dulu, yaitu dengan cara bernapas atau menarik nafas perlahan, dihitung 1, 2 terus seperti itu. Nantinya akan menurunkan emosi kita. Itu. Karena ketika kita berhadapan dengan anak, kita emosi, ternyata sebenarnya kita yang salah. Kita yang salah terhadap diri kita, karena emosi itu merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mendingan kita melakukan teknik ini untuk meredam. Jadi sebelum ketemu sama anak, kita redam dulu sebagai seorang guru. Jadi kita bernapas, atur napas. Kalau sambil ketika kita sendirian, kita tutup mata kita, kemudian teruskan sambil dipikirkan apa yang kita lakukan tadi sebelum melangkah ke lebih yang maju. Kemudian yang kedua ada yang namanya kesadaran mendengar. Nah ini kadang-kadang kita ini susah mendengar. Anak-anak menyampaikan ini sudah mengkritik, tapi ternyata guru ini kadang-kadang tetap pada kehendaknya masing-masing. Contohnya aku pokoknya kalau ngajar harus seperti ini. Padahal anak sudah nyampaikan, Pak ini. Mungkin kita dulu sudah pernah, saya juga sudah pernah ada pengalaman saya dengan seorang guru, dosen, yang saya sampaikan saya tidak setuju dengan itu. Bapaknya marah-marah. Nah di sini implementasi ini saya pikirkan, oh ternyata bapak ini tidak. Dulu mungkin kita juga pernah itu kesadaran mendengarnya kurang. Jadi ketika menyampaikan mendengar apa yang ada di sekeliling kita, itu ternyata kita baru kita tangkap, oh baru ini ternyata yang salah itu saya. Jadi ini digunakan untuk merefleksi diri kita. Jadi 3 ini, yang pertama tadi adalah teknik stop, yang kedua teknik mendengar apa yang ada. Ini bisa dilakukan dengan kita memejamkan mata, kemudian kita mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Ternyata ketika kita memejamkan mata sambil kita fokus, ternyata suara-suara yang di sekitar itu akan muncul. Ada suara jangkrik ketika kita berada di malam hari, ada suara ini, yang bisa kita pahami seluruhnya ketika kita dalam kondisi mendengar yang sadar. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran melihat. Nah di sini tidak memejamkan mata, tetapi kita melihat kondisi di sekitar kita. Contoh kondisi seperti ini, kita akan melihat, pasti yang akan kita tunjuk ada beberapa benda yang akan kita lihat secara fokus, yang nantinya akan bisa kita jelaskan. Nah ini juga memandang siswa juga sama. Ketika kita memandang siswa, ada permasalahan seperti apa, kita harus lihat dulu secara utuh kondisi anak tersebut. Mungkin ketika dia marah-marah di sekolah, mungkin ketika kita panggil orang tuanya, ternyata orang tuanya yang awalnya ada masalah di rumah tangga. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi itu juga tadi bisa menjadi cara kita untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan anak yang kurang sopan. Mungkin kurang sopan itu karena dia emosi dari rumah, kemudian ada bertengkar dengan kawannya, kemudian ada masalah remaja dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian penerapannya itu bisa di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tadi kan sudah kita bahas lebih luas terkait dengan perilaku anak. Jadi contohnya di sini ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu contohnya ketika kita mengabsen, kemudian anak-anak suruh lihat kebersihan, itu sudah ciri-ciri dari kesadaran diri. Kemudian ketika kita melakukan apersepsi. Apersepsi itu kan kita menanyakan, kemudian mengaitkan pembelajaran hari ini dengan pemahaman sebelumnya. Itu juga masuk ke dalam pengelolaan diri. Oh ternyata ketika saya melakukan pembelajaran ini, saya dulu pernah melakukan ini contohnya. Contoh yang sudah saya dapatkan itu, ada anak ketika suruh membuat bioteknologi, mereka sudah paham, ternyata ibunya itu sudah sering membuat itu. Nah berarti dia mengaitkan, berarti dia manajemen pengelolaan dirinya sudah masuk.
Kemudian terkait dengan kesadaran sosial, tadi berdiskusi itu mereka ketika kita melakukan diskusi ternyata dia juga secara tidak langsung tanpa kita perintah, nah ini adalah kesadaran sosial bukan, tapi dia sudah bagaimana anak yang dia mampu bersosial dengan baik, kemudian yang kesadaran berrelasi, dia mampu mengontrol emosinya, empati kepada teman dan sebagainya. Jadi contohnya itu tadi ketika mereka menghargai itu sudah masuk dalam kesadaran berrelasi. Yang terakhir pengambilan keputusan itu bisa dalam proses pengambilan keputusan untuk ketika dia mau presentasi, mau buat apa dan sebagainya, itu masuk ke dalam pengambilan keputusan yang pertama. Jadi sebenarnya pembelajaran di guru penggerak ini sebenarnya sudah kita lakukan semua, cuman kita belum menamakannya. Itu sering kami dapatkan. Jadi berdiferensiasi sudah sering kita lakukan, pembagian kelompok itu sudah berdiferensiasi gitu. Kemudian yang KS ini juga sudah, buktinya kita mengabsen itu kesadaran diri, berarti kita sudah sering melakukan ini. Cuman perlu diketahui untuk kesadaran diri ini kan ada 5. Dalam proses pembelajaran tidak harus 5-5-nya, 2 contohnya boleh. Jadi ketika kita cuma kegiatan awal sampai akhirnya itu tidak ada presentasi dan diskusi, berarti kita cuma 2 kemungkinan, yaitu kesadaran diri, pengolahan diri. Nanti besok lagi prosesnya lanjut masuk ke sosial, kemudian relasi, yang terakhir pengambilan keputusan. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan sosial emosional ini. Terima kasih waktunya untuk hari ini, tanggapannya yang luar biasa. Semoga kita paham terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini dan bisa kita terapkan di pembelajaran di dalam kelas. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.